Halo, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum ya Syekh Hari ini adalah pendakian kedua kita, yaitu menuju Jabal Sur. Jaraknya sekitar 6 kilo dari hotel. Seperti apa ceritanya? Ikuti perjalanan saya terus. Sampai jumpa. Akhirnya kita sudah sampai di gerbang pintu masuk Jabal Nur. Maksud saya Jabal Sur. Waktu sudah menunjukkan pukul setengah 4, tapi beda di Indonesia. Setengah 4 di Mekah sangat panas. Suhunya masih 42 derajat. Seperti inilah jika penampakan dari bawah. Pendakian kali ini saya bersama orang yang berbeda, yaitu dengan Mas Eli. Ya, ini Mas Eli ini kepala karu, ketua karu kita. Di sana pintu gerbang masuknya, di sana puncaknya, dan di sana juga ada Gua Sur. Setelah ini kita akan ke sana. Waktu menunjukkan pukul setengah 4. Kira-kira 15 atau 30 menit lagi kita akan pergi ke sana. Yuk. Oke, kita mulai dari start gerbang pendakian Jabal Sur. Jadi seperti inilah start pendakiannya. Ini start pendakian Jabal Sur. Pendakian kali ini ditemani dengan Kang Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Pendakian kali ini berbeda dari pendakian waktu kita ke Jabal Nur. Kalau di Jabal Nur kita berangkat pagi, tapi di Jabal Sur kita berangkat sore. Ayo. Seperti inilah trekkingnya awal-awal. Itu puncaknya kelihatan di atas. Waktu menunjukkan pukul berapa nggak? Jam 4. Jam 4 sore. Tapi suhunya masih 42 derajat Celcius. Thank you. Padahal masih panas siang, tapi sudah ada orang yang di atas, kelihatan. Tidak usah heran kalau di Arab gunungnya kuning semua, karena emang batu semua, gak kayak di Indonesia. Di Indonesia penuh dengan pohon lebat dan hujan. Maka di Arab kita akan menjumpai gunung batu. Batuk Pak Ji. Emang kalau musim haji atau kita pergi haji itu sepertinya wajib batuk. Karena yang nggak batuk itu onta. Ya, karena muslim seluruh dunia berkumpul di Mekah memenuhi panggilan Allah. Jadi bermacam-macam penyakit ada di sini. Termasuk salah satunya batuk dan flu. Terima kasih. Itu tadi orang minta sedekah. Tapi kebanyakan orang yang minta sedekah itu bukan dari bangsa Arab.
Karena Bangladesh. bangsa Arab sendiri sudah dibayar meskipun libur. Jadi kebanyakan dari India atau Bangladesh. Ini seperti contoh yang di depan. Dia menaruh batu seperti tangga, kemudian meminta sedekah sumbangan kepada kita. Seperti ini batu yang ditaruh. Semangat, semangat. Ya. Oke. Assalamualaikum. Oke. Yang barusan agak memaksa. Apa? Jauh. Semangat teman-teman. Nanti kita akan cari tempat istirahat yang teduh. Itu di depan ada. Istirahat sebentar. Ternyata di depan atau di atas gunung juga ada orang jualan. Tuh, ternyata di depan juga ada orang jualan. Di atas gunung. View-nya. Tuh. Padahal masih di bawah, kelihatan tower Zam-Zam sedikit. Sementara puncaknya masih di atas. Kita lanjut lagi setelah ini. Oke teman-teman, ini adalah warung pertama. Kenapa saya sebut dengan warung pertama? Karena sepertinya di atas masih ada warung-warung lagi. Jadi kita sebutnya dengan warung pertama. Kita sudah istirahat sekitar 15 menit. Karena masih panas, kita lanjut lagi. Yuk, semangat, semangat. Pelan tapi pasti. Nggak tahu kenapa tiba-tiba baterai tinggal 27%. Entah karena cuaca. Emang benar sih cuacanya sangat panas banget. Berhenti lagi? Ayo. Gak apa-apa kalau capek berhenti. Tinggal Nanti sedikit, dilanjut. udah. Tinggal 1 kilo. Ayo di depan ada Indomaret, Mbak. Semangat, semangat. Kita lihat treknya. Treknya batu, teman-teman. Batu semua. Jadi kenapa sih kita itu harus berziarah atau mengunjungi atau bahkan menaiki untuk melihat Goa Sur di atas puncak Jabal Sur? Jadi bukan hanya sekedar gunung, tapi di baliknya terdapat sebuah sejarah
yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti apa ceritanya akan saya ceritakan sedikit demi sedikit yang saya ketahui dari Jabal Sur ini. Tapi nanti setelah di atas, karena kalau sambil jalan sambil cerita lumayan capek. Ternyata sampah masih menjadi masalah lingkungan kita. Tidak hanya di Gunung Indonesia, tapi di Arab Saudi juga, di Mekah. Salah satunya di Jabal Sur. Bisa kita lihat penampakan sampah yang ada di sini. Nah, itu barusan saya melihat ada penjual dari warung tersebut melemparkan sampahnya ke gunung. Jangan ditiru ya teman-teman, nyampah itu nggak asik. Semoga yang suka nyampah sembarangan diampuni dosanya dan segera sadar, mendapat hidayah dari Allah. Amin. Yuk kita lanjut lagi. Kita berhenti beli minum di air. Aduh, beli minum di air lagi. Kita beli minum di warung. Maklum ya teman-teman ya, capek, panas dengan cuaca di Mekah yang mencapai 42 sampai 44 derajat Celcius. Itu warungnya. Yuk, let's go. Oke teman-teman, barusan kita sudah sampai di warung kedua. Istirahat tapi nggak ke-record. Kita lanjut jalan lagi. Yuk, bro. Lanjut Kang. Siap. Akhirnya kita sudah sampai di warung ketiga. Jaraknya agak jauh, cuma 100 meter. Sudah sampai di warung ketiga. Di sini ada orang jualan jeruk, es jeruk. Es jeruk. Masya Allah, pemandangan kota Mekah teman-teman. Lihat dari sini. Kota Mekah. Tower Zamzam. Kita trekking. Itu bayangannya. Banyak sampah botol teman-teman. Nih sampah. Ya palsu. Akhirnya setengah jalan. Kita masih setengah jalan lagi. Peteng. Dari sini kita bisa melihat Tower Zamzam. Keren banget, Masya Allah. Terlihat perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Lanjutannya akan kita ceritakan di channel nanti. Karena
Yuk kita lanjut lagi. Akhirnya teman-teman kita sudah sampai di warung keberapa Kang? 4. Kita tiba di warung keempat. Di sini suasananya sangat sejuk dan kita istirahat sebentar. Lihat view warung di depan. Masya Allah, pemandangan kota Mekah cantik sekali. Sambil kita beli ice di sini sama Kang Eli. Bersembunyi saja kantap. Kang Eli Batu di sini teman. Setelah kita istirahat, kita lanjut lagi menuju puncak. Sekitar 100 meter lagi vertikal. Ingat, 100 meter vertikal. Artinya 100 meter ke atas lurus. Lihat pemandangan kota Mekah. Masya Allah, indah banget, tapi panas. Puncaknya. Semangat terus. Sebentar lagi sampai teman-teman. Masya Allah, capeknya mantap. Kita teman-teman mendaki di pegunungan Arab kota Mekah. Kalau menemukan seperti ini, jangan diambil. Itu ada uangnya. Ini adalah milik pencari cuan. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya ngecor tangga atau membuat tangga di trek pendakian atau menata batu seperti ini. Ini akan memudahkan para pendaki atau peziarah untuk mencapai puncak Gua Sur. Semangat. Dikit lagi itu puncaknya sebelah sana. Tuh. View kota Mekah. Masya Allah. Hello, where are you from? Oh, he's not speak English. Itu adalah Tower Zamzam. Tower Zamzam kelihatan dari atas bukit Jabal Sur. Yuk kita lanjut lagi. Semangat. Akhirnya kita sudah mau nyampe teman-teman. Cukup melelahkan, panas. Bayang perjuangan Rasulullah dan para sahabat menghindari kejaran Quraisy. Kita hampir menuju puncak, tapi belum tahu di mana letak Gua Sur. Yuk ikuti perjalanannya. Masya Allah, indah banget kota Mekah. Puncak. Alhamdulillah kita sudah sampai di sekitaran puncak. Semangat. Halo. Oh. Ini puncak Sur ada di depan. Masya Allah. Bismillah. Dan sepertinya di atas adalah warung tertinggi di Mekah. Sepertinya seperti itu.
Kita mampir beli-beli di sana. Yuk, semangat yuk. Dikit lagi. Dan ini dia warungnya teman-teman. Warung mungkin di atas awan kalau di Indonesia. Dan di samping adalah view kota Makkah. Dan di sebelah sana adalah Tower Zamzam. Dan seperti yang kita lihat di belakang ini tempat salat atau tempat beristirahat. Di samping warungnya. Nanti kita akan beli-beli di sini. Tapi kita akan menuju ke Gua Surnya terlebih dahulu. Akhirnya teman-teman kita sudah sampai di depan mulut Gua Sur. Seperti yang kita lihat samping ini adalah mulut lubangnya, Masya Allah. Ya, ntar lagi kita pergi ke sana lewat belakang warung, kemudian ke depan, ke belakang. Ini adalah pintu menuju Gua Sur. Bagaimana sejarahnya? Bagaimana sejarahnya nanti kita ceritakan pelan-pelan. Insya Allah benar. Yuk kita menuju ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju puncaknya kita lewat belakang warung, kemudian kita naik ke atas di sana. Masya Allah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di puncak Jabal Sur. Hal yang tak terduga adalah baterai kamera yang tadinya 18% sekarang kembali 100%. Ya mungkin ini efek dari panas. Sepertinya Kang Eli sudah sampai. Alhamdulillah, akhirnya Kang. Tos dulu dong. Oke, mantap. Alhamdulillah, sekarang kita menuju puncak. Mana puncaknya? Mungkin sebelah sini. Di atas ada orang sholat. Nanti kita ikut sholat. Masya Allah. Ini adalah tempat sholat. Beserta view kota Makkah. Alhamdulillah kita bertemu tamu-tamu Allah di kota Mekah. Masya Allah, view kota Mekah dari sini sangat terlihat jelas teman-teman. Tadi juga ada orang Indonesia di sana. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, Gua Sur semakin lama semakin ramai. Mari kita lihat antriannya seperti apa. Seperti yang kita lihat di samping. Sebentar lagi salah satu teman saya akan masuk. Bagaimana merekamnya, entah atau dapat atau enggak. Itu dia guanya. Masuknya lewat sini, nanti keluarnya lewat ujung sana tadi. Begitu banyak peziarah yang mengunjungi Gua Sur ini. Masya Allah. Semoga semua diberkahi.
साहब लेट हो गया देर हो गया मगरिब पहुंचने वाला Subhanallah, ya Allah, perjuangan Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat menyelamatkan Rasulullah. Dia rela berdiam di dalam gua 3 hari Allahu Akbar और बाबारी बात और तस्वीर बना लेना शाबाश एक वीडियो इसके बना दो भाजी का थोड़ा Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di puncak Jabal Sur. Jadi bagaimana ceritanya? Ada sejarah apa di Jabal Sur ini? Jabal Sur ini membuat cerita di mana Rasulullah beserta para sahabat bersembunyi di puncak Jabal Sur, lebih tepatnya di Gua Sur yang tadi kita video. Ada sebuah kisah yang menarik di dalam Gua Sur, yaitu di mana ketika Rasulullah dan para sahabat masuk Gua Sur, guanya masih cukup kotor dan masih banyak lubang. Akhirnya sahabat Abu Bakar membersihkan guanya dan menutup lubang-lubang kecil agar tidak ada ular atau binatang buas. Zaman dulu sebenarnya banyak sekali binatang buas, teman-teman. Setelah itu Rasulullah tidur beralaskan lantai. Kita sambil duduk aja ya. Jadi karena melihat Rasulullah tertidur begitu pulas di lantai, Abu Bakar tidak terima. Akhirnya secara pelan-pelan mengangkat kepala Rasulullah ke pangkuannya. Masya Allah. Setelah itu tidak berselang lama, kaki Abu Bakar digigit oleh ular berbisa. Di sana Abu Bakar sangat merasa kesakitan, tapi tidak teriak. Kenapa tidak teriak? Karena takut membangunkan tidurnya Rasulullah. Masya Allah. Sudah digigit ular berbisa, tidak mau teriak karena tidak ingin mengganggu tidurnya Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar menangis. Dari menangis itulah air matanya terjatuh ke Rasulullah hingga Rasulullah terbangun. Ditanyalah Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Abu Bakar bercerita bahwa kakinya tadi digigit ular, tapi tidak ingin berteriak atau membangunkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengelus-elus mengusap kaki dari Abu Bakar dengan bismillah, dan atas izin Allah rasa sakit itu berkurang. Rasa sakitnya berkurang seketika dan Abu Bakar tidak lagi merasakan sakit. Masya Allah. Berdasarkan cerita, Rasulullah dan para sahabat bermalam di Gunung Sur ini atau Jabal Sur ini sekitar 3 hari 3 malam. Entah makannya apa ya, nggak tahu. Itulah sepenggal cerita yang saya ketahui dari Rasulullah beserta para sahabat di Jabal Sur ini. Gua Surnya ada di bawah. Ada satu cerita lagi ketika dalam pengejaran, ketika masuk dalam Gua Sur, Masya Allah dilindungi oleh laba-laba. Mungkin teman-teman sudah mengetahuinya, tapi cerita dari saya agak belepotan karena saya agak sedikit lupa.
Di sana entah mengapa lubangnya langsung tertutup oleh sarang laba-laba yang begitu lebat. Hal ini membuat para kaum Quraisy pikir bahwa tidak ada orang di dalam gua. Jadi akhirnya terbebas dari kaum Quraisy. Jadi kira-kira seperti itulah ceritanya. Ternyata Rasulullah mendaki juga. Masya Allah. Sekarang sudah pukul 6. Dari mana kita bisa lihat jamnya? Ada di Tower Zamzam. Itu dia. Kelihatan dari sini. Tower Zamzam. Dan inilah saatnya kita sunset. Alhamdulillah sekarang sudah tiba waktunya maghrib teman-teman. Bagaimana jika kita maghrib di atas gunung? Mari kita lihat suasananya. Sudah sholat? Belum ya? Ini adalah suasana jika teman-teman sholat di atas Jabal Sur. Ini saya nunggu antrian ya, gelombang kedua. Ini adalah suasananya sholat di puncak Jabal Sur. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di bawah, sudah turun. Mohon maaf tadi tidak di video karena gelap, kita nggak bawa senter. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8:15. Sekarang waktunya kita cari taksi bang ya. Siap. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siu. Cari taksi.